bencana di sana-sini. Baru saja badai melanda NTT, dan baru saja berlalu, tiba-tiba kita dengar lagi ada gempa bumi di wilayah Malang Selatan. Dan juga banyak keadaan situasi yang sebenarnya tidak memungkinkan kita untuk bersukacita atau memiliki pengharapan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengarahkan fokus pandang hidup kita bukan kepada diri kita atau kepada masalah di sekitar kita, tetapi hanya senantiasa kepada Kristus yang bangkit, maka pasti di sanalah ada pengharapan yang baru. Amin. Ada pengharapan yang baru ketika fokus kita tertuju kepada satu pribadi yang menguasai kehidupan kita, yang berdaulat atas kehidupan ini, yaitu pribadi Allah sendiri. Pribadi yang telah datang ke tengah dunia ini, yang telah mengatur segala sesuatu, yang mengerjakan keselamatan bagi kita, yaitu dalam Yesus Kristus. Dia sudah selesai mengerjakan keselamatan, mati di kayu salib dan bangkit. Dan dengan kebangkitan itulah harusnya kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita berada pada situasi dunia yang selalu berubah-ubah dalam segala hal ini, selalu silih berganti kita hadapi pergumulan demi pergumulan, tetapi fokus pandang kita harus tetap tertuju kepada Kristus yang bangkit itu. Maka di sanalah muncul pengharapan yang pasti, pengharapan yang baru. Karena itu tema pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Mungkin di antara kita sudah putus harapnya ketika dilanda dengan masalah demi masalah. Sudah putus harapnya ketika mendengar kabar sana sini yang tidak menggembirakan. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, maka pasti ada harapan yang baru. Teks firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang ke-16. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 akan menjadi dasar untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Kristus membawa harapan yang baru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selalu ada harapan yang baru. Karena itu, apa yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan yang dicatat dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini. Kebangkitan Kristus memberikan harapan yang baru. Apabila kita berani untuk melangkah, sekalipun di sekitar kita ada banyak pergumulan yang berat. Kita mau baca teks Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, dikatakan demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi, benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara-saudara lihat di sini bahwa sepertinya bagi Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, ibu Yakobus dan serta Salome, tiga wanita yang menuju ke kuburan ini, mereka berhadapan dengan sesuatu yang mustahil bagi mereka. Apalagi sebagai wanita yang mereka lihat bahwa ada batu yang besar di sana. Apakah mereka mampu untuk menggulingkan batu itu, saudara-saudara? Bukankah ini suatu tantangan hidup bagi mereka?
Mereka juga telah datang dengan niat yang baik, yaitu membawa rempah-rempah, ingin mengingat, menghargai pengorbanan Kristus. Tetapi saudara-saudara, ada masalah, ada batu yang menanti. Dan ini suatu simbolik terhadap kehidupan kita, yaitu kita juga menghadapi batu-batu besar dalam kehidupan kita. Nah, saat diperhadapkan kepada batu-batu besar, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Lihatlah bahwa ini mustahil bagi 3 wanita ini. Tetapi ada harapan yang baru bagi mereka, yaitu karena mereka tidak fokus kepada batu besar itu. Mereka tidak fokus kepada masalah kedukaan yang sedang mereka hadapi. Kematian Kristus itu satu duka yang begitu mendalam. Rasa kehilangan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, fokus mereka sekarang dialihkan kepada Kristus itu. Dan mereka berani untuk melangkah. Hampir mustahil bukan bagi mereka, apalagi sebagai wanita. Berhadapan dengan batu besar, siapa yang akan menggulingkan? Pada zaman itu, kubur makam saat itu tidak sama dengan zaman sekarang. Kalau sekarang tanah digali kedalaman mungkin sampai 2 meter atau lebih, dan baru jenazah dibaringkan ke dalamnya dengan peti. Tetapi pada zaman Yesus itu dikuburkan, saudara-saudara, itu hanya dengan lubang batu yang sudah disiapkan. Dan setelah Yesus ditidurkan di dalam lubang itu, lubang batu, ditutup dengan batu besar, saudara-saudara. Dan sudah cukup demikian saja. Karena itu penutup batu yang besar itu harus digulingkan. Dan 3 tenaga wanita berpikir secara logika, tidak mungkin, bukan? Tidak mungkin. Tetapi saudara-saudara, ini yang mereka alami. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya karena mereka memiliki semangat keberanian, berani untuk melangkah. Jadi saudara-saudara terkasih, sangat penting bagi kita lihat di sini bahwa pengharapan itu ada, terwujud pengharapan yang baru ketika kita berani melangkah. Sekalipun diperhadapkan dengan batu-batu besar atau pergumulan-pergumulan hidup yang berat, tetapi dengan iman kita berani melangkah. Dan keberanian melangkah inilah ternyata di sana batu sudah terguling. Puji Tuhan, Allah ingin melihat niat-niat hati yang baik untuk Dia. Apapun yang kita mau lakukan dengan motivasi yang benar, mari kita berani melangkah. Dan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu berarti Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar. Batu besar bisa digulingkan. Amin Bapak Ibu. Ada banyak masalah yang bagaikan batu-batu besar di dalam rumah tangga kita. Batu-batu besar di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Batu-batu besar di dalam berbagai bidang hidup ini. Dan tidak mungkin bagi kita untuk bisa mengatasinya karena keterbatasan kita. Tetapi kalau kita berani melangkah dan Tuhan melihat motivasi hati kita yang baik, Tuhan akan menolong menggulingkan batu-batu itu. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan akhirnya itulah pengharapan baru ada ketika Tuhan Yesus yang mati dan bangkit hadir dan berkarya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu ingin memiliki pengharapan itu? Masih ada pengharapan ke depan dalam kehidupan kita? Terkadang kita melihat situasi dan keadaan seolah-olah tidak ada harapan lagi bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ke depan masih ada harapan. Jadi pengharapan baru itu terjadi apabila kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru apabila kita tetap percaya dan tidak takut. Pasal 16 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Lalu mereka masuk
ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudara-saudara, lihat di sini bahwa kepada tiga wanita ini, orang muda itu mengatakan, "Jangan takut. Jangan takut. Mereka harus tetap percaya. Yesus itu telah bangkit," saudara-saudara. Nah, walaupun mereka tidak melihat Yesus terbaring di sana, tetapi berita ini menguatkan hati mereka bahwa Yesus telah bangkit. Jadi, apabila kita tetap percaya dan tidak takut, maka di sanalah muncul pengharapan baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menuntut iman kita di tengah situasi-situasi sedemikian membutuhkan iman kita. Kita tetap percaya dan jangan takut. Karena itu orang muda itu mengatakan kepada mereka, "Jangan takut." Ketakutan dalam kehidupan manusia memang itu wajar. Kenapa manusia takut? Banyak penyebabnya. Takut oleh karena dilihat dari kemampuan kita dan dengan realita yang ada, kita tidak sebanding dan kita merasa tidak mampu menghadapi realita. Maka kita merasa takut. Ketakutan itu bisa membuat kita untuk mengambil keputusan yang mungkin akan mengecewakan kita. Ketakutan itu akan membuat semangat hidup kita menjadi lemah, saudara-saudara. Ketakutan itu akan menguasai pikiran dan hati kita. Dan kita bukan memandang ke depan, tetapi mungkin kita akan mundur ke belakang. Ketakutan itu menghadang kita untuk tidak memiliki pengharapan. Seolah-olah semua sirna, tidak ada lagi tanda-tanda, tidak ada lagi harapan. Tetapi kepada wanita ini dikatakan, "Jangan takut, jangan takut." Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita atasi berbagai ketakutan dalam diri kita ini. Banyak orang takut, mungkin takut terhadap masa depan, itu wajar juga ya. Di saat kita tidak memiliki apa-apa lagi. Bagaimana dengan masa depan kita? Ketakutan melanda kehidupan kita. Situasi-situasi dunia yang demikian. Sakit penyakit yang tidak pernah berakhir. Ancaman-ancaman yang datang kepada kehidupan kita. Wajar kita takut. Tetapi jangan sampai kita tinggal di dalam ketakutan. Karena ketakutan itu akan melemahkan semangat hidup kita. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita harus tetap memiliki pengharapan yang pasti. Dan di dalam pengharapan inilah kita luput dari ketakutan itu, saudara-saudara. Karena itu kita harus memiliki pengharapan. Masih adakah pengharapan di dalam diri Bapak Ibu? Situasi-situasi sedemikian masih ada harapan? Sebagai orang percaya, kita harus memiliki pengharapan. Berkat masih tersedia di depan. Pertolongan Tuhan masih ada di depan. Jangan takut. Yesus yang mati dan bangkit, dia ada di depan. Jangan takut. Dia yang bangkit, dia ada di depan kita. Dia yang menuntun masa depan kita. Dia yang tahu hari-hari depan kita. Dia yang tahu di mana ada berkat, di mana ada tantangan, di mana ada kesulitan. Dia yang punya rancangan masa depan kita yang penuh harapan. Karena itu dengan sukacita dalam suasana kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan. Kalaupun orang memandang diri kita seolah-olah hidup kita tidak memiliki pengharapan. Tetapi cara kita memandang diri kita dengan iman, dengan keberanian, saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin.
meskipun semua berlalu. Kita bernyanyi seperti Habakuk, saudara-saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun jiwaku tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Meski ada masalah di sana sini, ada kesulitan banyak yang diperhadapkan selama hidup ini, saudara-saudara, tetapi masih ada harapan karena Yesus ada di depan kita. Yesus tidak mati. Yesus tidak mati, dia sudah bangkit. Dan dia hidup. Karena dia hidup, ada masa depan. Karena dia hidup, ada hari depan yang penuh harapan. Andai kata Yesus tidak dibangkitkan, saudara-saudara, maka semua orang percaya tidak punya pengharapan sama sekali. Tetapi karena dia bangkit, dia hidup, maka masih ada masa depan. Banyak orang bisa bersaksi ketika sudah melewati pergumulan sedemikian. Banyak orang yang lahir dari keluarga yang tidak mampu. Dan secara ekonomi, kemungkinan anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak mampu tidak punya masa depan secara logika. Tetapi ketika anak-anak itu berserah kepada Tuhan, Tuhan memberkati hidup mereka dan mereka masih punya harapan. Walaupun mungkin situasi ekonomi keluarga yang terbatas, tapi anak-anak masih punya harapan untuk masa depan. Amin, Bapak Ibu. Sebagai orang tua juga harus banyak berdoa untuk keluarga, harus berdoa untuk anak-anak. Mungkin kita khawatir seolah-olah tidak ada masa depan karena keterbatasan kita, saudara. Tetapi kalau bersama Yesus yang bangkit, selalu masih ada harapan. Biarlah setiap kita tetap percaya, jangan takut untuk hari depan kita. Yesus mengajarkan murid-murid, jangan khawatir juga, jangan takut, jangan khawatir juga, saudara-saudara, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai, ya. Karena Tuhan juga memelihara burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai. Kadang-kadang sebelum ketakutan itu muncul, dimulai dari bibit-bibit kekhawatiran kecil semacam ini. Khawatir akan masa depan kita, khawatir akan kebutuhan kita, khawatir ke depan. Jangan takut, Yesus yang bangkit ada di depan Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Karena itu kebangkitan Kristus memberikan harapan yang baru. Yang ketiga, Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memberikan harapan yang baru asal kita terus beritakan tentang Dia yang bangkit kepada dunia ini. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi saudara-saudara, masih ada harapan baru apabila kita mau beritakan Yesus yang bangkit itu. Murid memberitakannya. Wanita ini pergi dan memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Berita kebangkitan Kristus harus terus diberitakan di sepanjang zaman, sepanjang abad, sepanjang generasi manusia hidup di dunia ini. Masih ada harapan bagi dunia apabila berita tentang kebangkitan Kristus ini disampaikan. Karena ini adalah berita yang menyelamatkan semua orang, saudara-saudara.
Karena itu penting sekali saudara-saudara. Asal kita terus memberitakan tentang Kristus yang bangkit. Kepada wanita-wanita ini tidak dimintain apa-apa saudara-saudara. Hanya diminta mereka untuk memberitakan bahwa Kristus telah bangkit. Sampaikan itu kepada siapa saja. Berita tentang kebangkitan Kristus dimulai oleh 3 wanita ini. Jadi peran wanita itu sangat penting dalam sejarah pemberitaan Injil. Siapa yang pertama kali memberitakan Injil Kristus, memberitakan bahwa Kristus bangkit? Ini. Karena itu saudara-saudara lihatlah sejarah pemberitaan Injil, sejarah pemberitaan kebangkitan Kristus dimulai dari wanita. Nah, menarik sekali. Mari kita semua beritakan itu. Dan di Injil Markus mencatat di sini saudara-saudara, bahwa sesudah wanita itu memberitakan kepada murid-muridnya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus sendiri saudara-saudara melalui murid-murid. Lah, luar biasa. Jadi yang Tuhan Yesus inginkan, berita ini terus diberitakan. Berita tentang kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita memberitakan bahwa Yesus ditangkap, disalibkan, banyak orang percaya? Ya, orang tahu dan orang percaya. Orang setuju. Banyak orang setuju bahwa Yesus disalibkan, saudara-saudara. Kalau saudara memberitakan Yesus pembuat mujizat, ya, banyak orang juga menerima bahwa Yesus seorang nabi pembuat mujizat yang luar biasa. Dan banyak orang ingin mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga. Jadi kalau kita hanya memberitakan Yesus yang pembuat mujizat, Yesus yang memberkati, ya banyak orang senang karena Yesus membuat mujizat berkat juga. 5 roti, 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kalau kita memberitakan Yesus pembuat mujizat, Yesus yang memberkati, Yesus yang menderita, Yesus yang mati di kayu salib, banyak orang bisa menerima berita itu. Tetapi berita yang lebih dahsyat yaitu apakah mereka percaya bahwa Yesus itu juga bangkit. Ini menjadi persoalan. Apakah mungkin manusia mati dan bangkit? Jadi ini yang tidak mau diterima, berita yang tidak mau didengar oleh orang. Kalau kita memberitakan Yesus pembuat mujizat, banyak orang mau dengar, banyak orang mau datang. Tapi Yesus yang bangkit, orang bantah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus mati.